Pemanggil Genius Academy Necromancer. Bab 42. Setelah semua penilaian kinerja tim pagi dan sore selesai, semua orang di kelas A berkumpul di ruang kuliah ilmu hitam pemula. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik hari ini, semuanya, kata Jen. Terlepas dari hasil dan skornya, aku puas sebagai profesor yang bertanggung jawab bahwa semua anggota kelas A melakukan pertarungan sebenarnya tanpa kecelakaan. Terima kasih, Profesor, seru para siswa dengan penuh semangat sambil akhirnya terbebas dari tekanan. Tetapi di Kizen, hasil adalah hal yang paling penting. Jen secara alami menuangkan air dingin setelah menciptakan suasana hangat. Sekarang mereka semua sudah terbiasa dengannya, mereka menunggu dia melanjutkan sambil sedikit tertawa. Aku akan memulai evaluasi dengan grup 1. Silakan maju ke depan, grup 1. Simon duduk di kursinya dan mendengarkan evaluasi kelompok lain. Seperti yang diharapkan dari Jen, dia menganalisis kekuatan dan kelemahan masing-masing kelompok dan memberikan saran perbaikan yang hampir membuat kamu merinding. Komentarnya logis dan analitis, sampai-sampai orang yang tidak tahu apa-apa tentang kelompok tertentu menganggukkan kepala tanpa menyadarinya. Dan, Karel Oksara dan Yona Kasumi, ya, berjabat tangan satu sama lain. Ada apa dengan jabat tangan yang tiba-tiba itu? Saat mereka berdua berkedip karena kebingungan, asisten di sebelah mereka memberi isyarat agar keduanya melakukannya. Mereka berdua melakukan apa yang diperintahkan. Kamu tidak merusak kerja tim seperti seorang amatir, tapi akan lebih baik jika kamu memiliki masalah satu sama lain. Grup selanjutnya, silakan maju. Jen juga mampu melihat hubungan dan mentalitas siswa. Tidaklah cukup untuk mengatakan bahwa keahliannya luar biasa. Selain itu, jika ada satu hal yang menurut Simon tidak terduga, ada lebih banyak kelompok yang memburu Cyclops daripada yang dia kira. Dalam simulasi pertama, proporsi kelompok yang berhasil sedikit di atas 40%, namun dalam pertarungan sebenarnya, 13 dari 16 kelompok berhasil memburu Cyclops. Bahkan mempertimbangkan perbedaan waktu latihan, mereka sangat kuat dalam pertarungan sebenarnya. Itu adalah saat di mana dia bisa merasakan potensi siswa Kizen sekali lagi. Dan dalam hal ini, skor yang mereka terima lebih penting daripada diburu atau tidaknya Cyclops. Nilai akhir grup 3 adalah A+. Bagus sekali. Grup 3 yang dipimpin oleh Hector tampil luar biasa. Sorakan, tepuk tangan, dan tatapan iri ditujukan pada mereka. Grup 3 sempurna. Daya juang dan kepemimpinan Hector yang luar biasa, peran yang jelas, dan kerja sama tim antara setiap anggota. Mereka juga satu-satunya yang memiliki waktu berburu 3 menit. Mereka bahkan memiliki stabilitas, karena ukuran penghalang melebihi 90%. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka adalah kelompok yang benar-benar mewakili kelas A. Aku menantikan pertumbuhan kamu masing-masing. Bagus sekali. Terima kasih. Selain mereka, grup 5 asuhan Cindy Vivas dianggap sebagai tim yang kuat. Waktu berburu tidak lebih buruk dari grup 3, tetapi fakta bahwa Cindy Vivas adalah tim yang all-in menjadi bumerang. Skor sangat berkurang dalam kerja tim dan stabilitas. Dan, grup 7, silakan maju. Akhirnya grup 7 yang bermasalah dipanggil ke hadapan Jen. Grup 3 mempunyai nilai yang tinggi, namun nyatanya grup 7 milik Simon lah yang menjadi isu hangat. Mereka menunjukkan penampilan yang luar biasa dan membuat semua orang senang. Grup 7 adalah, dia berdesir dan memegang lembar penilaian. Lingkungan sekitar menjadi sunyi seperti kuburan. Sangat buruk. Ledakan. Simon merasa hatinya tenggelam. Meilin menutup matanya rapat-rapat, dan bibir Chami Bares bergetar. Waktu yang dihabiskan, 13 menit 58 detik. Ukuran penghalang dari anggota yang berpartisipasi juga berada dalam satu digit yaitu 7%. Bahkan ada tindakan serampangan dan improvisasi yang tidak sesuai dengan strategi yang direncanakan. Setelah meletakkan dokumennya, dia melihat ke grup 7 dengan mata tanpa ekspresi. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Mereka tidak bisa berkata apa-apa karena dia menyajikan nilai numerik yang jelas. Keempatnya terdiam, dan Jen membuka mulutnya. Nilai grup 7 adalah D. Kelompok dengan nilai kurang dari F adalah kelompok yang gagal dalam berburu Cyclops. Itu bisa dibilang kelas terendah di antara kelompok yang memburu Cyclops. Ketika semua orang hendak kembali ke tempat masing-masing. Tentu saja, asisten guru sedang menyerahkan dokumen baru kepada Jen.
Jen berkata sambil meletakkannya di bagian atas lembar penilaian. Itu jika informasi ini tidak dipertimbangkan. Para anggota grup 7 menghentikan langkah mereka dengan tatapan bingung. Setelah otopsi terhadap mayat Cyclops yang diburu grup 7, kami menemukan jejak bahwa kutukan dan obat-obatan yang digunakan pada saat penangkapan menyebabkan efek samping yang tidak biasa. Tentu saja, ada juga informasi yang sangat mencurigakan dalam hasil otopsi, tapi ini diklasifikasikan sebagai rahasia tingkat 2 di Kizen. Itulah satu-satunya hal yang bisa dia sampaikan kepada para siswa. Cyclops menunjukkan agresi yang ekstrim. Segera setelah kutukannya dicabut, ia menjadi marah dan kemampuan fisiknya diperkuat untuk sementara. Itu adalah penilaian kelas atas bahwa tingkat kesulitan tes ini sangat berbeda dengan Cyclops yang diburu oleh kelompok lain. Kelas atas Kizen, kamu dapat mendengar para siswa berbisik di seluruh ruang kuliah. Jen melambaikan laporan yang memuat stempel markas besar Kizen kepada siswa tersebut dan berkata, sebagai hasil dari penilaian komprehensif terhadap agresi, kekuatan fisik, dan ketahanan kutukan Cyclops, kami akan menerapkan rubrik penilaian baru dengan premis bahwa grup 7 memburu Cyclops peringkat atas, yang memiliki level Cyclops merah. Mungkin itu. Tatapan Jen beralih ke Hector. Akan membuatnya adil, kan? Ekspresi Hector mengeras. Jika itu adalah keputusan kelas atas Kizen, itu bukanlah masalah yang bisa diperdebatkan oleh para siswa. Tentu saja, benar juga bahwa semua siswa kelas A memiliki pertanyaan yang sama tentang Cyclops yang dihadapi Simon. Bukankah Cyclops dari grup 7 terlalu kuat? Aku akan mengumumkan hasil koreksinya. Jen membaca seluruh dokumen itu. Meilin Vilene. Meilin menjawab sambil terkejut. Ya, Profesor. Kamu memainkan peran kunci dalam melindungi anggota yang berpartisipasi dengan sihir elemen hitam legam yang jauh melebihi rata-rata siswa tahun pertama Kizen. Kamu diberi skor 80. Wow, sorak-sorai terdengar dari mana-mana. Skor tertinggi saat ini adalah Hector, dengan nilai 90 dari 100. Mengingat dia tidak mendapatkan poin bonus dari menjadi anggota yang berpartisipasi, skor 80 sudah cukup bagus. Meilin gemetar karena semangat. Jelas merupakan suatu kesalahan untuk mengalami cedera karena latihan berlebihan dan manajemen diri yang buruk. Namun, pandangan Jen beralih ke kaki Meilin yang dibalut perban. Bekerja keras meski kamu cedera sungguh mengesankan. Meilin tidak bisa langsung menjawab dan bahunya sedikit gemetar. Dia mungkin orang yang paling menderita karena pergulatan internal. Selanjutnya, Rick Hayward. Ya, memanfaatkan pesona hitam legam berperforma tinggi di waktu dan tempat yang tepat. Kamu berperan sebagai pelumas grup 7 dalam berburu Cyclops. Demikian pula, kamu diberi skor 80. Semburan sorakan sekali lagi. Rick mengangkat tangannya dan berteriak kegirangan. Chamibares Ursula. Ah iya, sebagai calon siswa hemomansi, kamu melakukan pekerjaan dengan baik sebagai penyerang utama grup 7. Jen tersenyum. Bahkan di antara para necromancer yang bekerja di lapangan, sulit untuk melihat tingkat sihir pendarahan yang berlebihan. Kamu diberi skor 85. Ah, mata Chamibares berkaca-kaca melihat emosi yang mengalir deras seperti gelombang. Kami, seperti yang diharapkan, Meilin dan Rick memeluknya dan berulang kali berkata, kerja bagus. Terakhir, Simon Polentia. Keheningan langsung menyelimuti ruang kuliah. Hector, dengan cemas menyaksikan grup 7 tampil baik, menjadi pucat dan dia sedikit terpeleset dari kursinya. Kamu melakukan bagian kamu sebagai anggota yang berpartisipasi, kamu menjaga anggota tim meskipun ada variabel yang tidak terduga dan meluangkan waktu dengan menghindari serangan Cyclops sendirian. Kamu telah mencapai prasyarat pendarahan dengan melukai tubuh monster dengan operasi pemanggilan kamu yang dramatis, dan penggunaan keterampilan pemulihan sangat mengesankan. Pada akhirnya, kamu juga menghabisi Cyclops. Setelah membaca lembar penilaian, dia menghela napas ringan dan membuka mulutnya. Itu sempurna, kamu diberi skor 100 untuk skor pribadi. Skor 100. Sorakan yang meledak-ledak mengguncang ruang kuliah. Siswa lain di kelas A tidak punya pilihan selain mengakui prestasi Simon. Kinerja grup 7 merupakan stimulus yang sangat baik bagi semua orang sejauh itu. Dan begitu saja, total nilai evaluasi grup 7 adalah A+, nilai tertinggi. Skornya naik beberapa langkah dan berdiri bahu-membahu dengan skor grup 3, grup terkuat di kelas A. Dan, sayang sekali tidak ada nilai yang lebih tinggi dari A+.
Dengan Jen mengatakan itu, dia mengisyaratkan bahwa yang terbaik di kelas A adalah grup 7, yang membuat perpecahan. Hector memejamkan mata dan bersandar jauh ke sandaran. Hector, diam sebelum aku membuka mulutmu. Anggota grup 3 tidak punya pilihan selain tutup mulut dan berhati-hati karena Hector bersorak untuk nilai A+. Bersulang, gelas bir berdenting, dan tawa nyaring pun pecah. Dengan latar belakang langit malam, api unggun menyala di depan sebuah gubuk kecil. Simon, Rick, Meilin, dan Chami Bares sedang duduk melingkar di sekelilingnya, dan di depan api unggun, tusuk sate panggang yang lezat meneteskan minyak, matang dengan baik. Pak, penilaian kinerja kali ini dilakukan oleh aku, Rick. Ucap Rick sambil mukanya merah dan terkekeh. Jika bukan karena aku, kamu bahkan tidak akan melukai para Cyclops. Benar, tidakkah kalian semua setuju dengan hal ini? Oh, ini dia, kamu bersikap sombong lagi. Meilin memutar matanya dan memarahinya. Tetap saja, dengan senyuman di bibirnya, suaranya tidak terdengar seperti biasanya. Sederhananya, kita akan kalah jika satu orang saja tidak bisa melakukan bagiannya, bodoh. Dan sejujurnya, Andalah yang paling sedikit melakukan pekerjaan. Yang kamu lakukan hanyalah menjatuhkan beberapa senjata. Wow, aku sangat tercengang. Apakah tidak apa-apa untuk mengutuk orang yang membawa seperti ini? Ah, menjauhlah dariku. Baumu seperti minuman keras. Nyata, tapi aku baru saja selesai minum segelas. Rick menarik napas di telapak tangannya dan mengendusnya. Meilin menggelengkan kepalanya, jijik. Di sisi lain, Chami Bares sedang melihat ke bawah ke gelas bir di tangannya dengan ekspresi yang sangat serius. Kamu tidak perlu meminumnya jika kamu tidak menyukainya, kata Simon sambil tertawa. Tidak seperti itu. Hanya saja aku sedikit gugup karena ini pertama kalinya aku minum. Tidak apa-apa, Chami, tidak apa-apa. Rick melambaikan tangannya. Selama kamu bisa bertanggung jawab atas tindakanmu, apapun tidak masalah bagi siswa Kizen. Lagi pula bukan hanya kita saja yang datang ke tempat ini, tapi kita juga punya penjaga, kan? Ini pesta minum yang sah. Pesta minum yang sah. Melihat Rick yang bersemangat, Chami Bares dengan hati-hati bertanya kepada Simon. Jika aku meminum ini, apakah aku akan menjadi seperti Rick juga? Simon tidak tahan pada akhirnya dan tertawa terbahak-bahak. Meilin, di seberang, tertawa terbahak-bahak. Rick tampak seperti hendak menangis. Dan kamu, Chami, saat Rick sedang menghidupkan suasana dengan pengucapannya yang aneh, seseorang muncul dari gubuk. Ayo, makan yang ini juga. Itu tidak lain adalah Profesor Sihir Tempur Hong Feng. Dia meletakkan panci di atas penyangga di depan api unggun. Panci kukusan berisi sup daging. Wah, semua orang senang dengan aromanya yang lezat dan berbondong-bondong ke depan panci. Hong Feng menawari setiap murid semangkuk sup sendiri. Terima kasih atas makanannya. Hong Feng lah yang mengundang semua orang ke gubuk. Mendengar bahwa Simon mendapat nilai tertinggi kali ini, dia mengundang teman satu grup Simon ke pesta perayaan. Tusuk sate panggang dan sup daging dibuat dari mangsa yang diburunya sendiri. Simon makan sesendok sup. Enak sekali. Dia belum pernah mencoba hal seperti ini. Rasanya lezat, cukup untuk membuat kamu ternganga. Rasanya lembut dan alami tanpa bumbu apapun, tapi sungguh mengejutkan bagaimana rasanya bisa keluar dengan rasa yang begitu dalam. Luar biasa, Profesor, kamu yang terbaik. Fufu, makanlah sebanyak yang kamu mau. Hong Feng juga duduk. Awalnya sulit membayangkan mengadakan pesta minum seperti ini di kalangan siswa di Kizen, tapi mereka bisa menghabiskan waktu seperti ini berkat fakta bahwa dia menyediakan tempat dan dia mengambil tanggung jawab sebagai wali. Rick segera menuangkan bir dari tong kayu ek dan menyerahkannya padanya. Terima kasih, Rick. Wah, aku tidak pernah menyangka akan melihat diri aku diundang ke suatu tempat oleh seorang profesor di Kizen. Seperti yang diharapkan. Rick memandang Simon dengan mata licik. Profesor Hong Feng, apakah kamu tidak menunjukkan sikap pilih kasih terhadap Simon? Meilin, yang sedang makan sup, mengangkat kepalanya dalam sekejap. Hai, Rick, kamu benar. Kata Hong Feng sambil tersenyum lembut. Semua orang berhenti dan memandangnya. Kita semua adalah manusia. Bukankah kemungkinan besar kita akan mempunyai siswa yang kita sukai dan siswa yang tidak kita sukai? Ahaha, sekarang setelah kamu menyebutkannya, kamu benar. Bersulang.
Rick dengan cepat berteriak untuk bersulang. Simon, merasa agak malu, mendentingkan gelasnya sambil tersipu. Hong Feng tertawa. Aku hanya bercanda, aku bangga dengan semua murid aku, dan aku mencintai mereka. Hong Feng dengan lembut membelai kepala Simon sambil mengatakan itu. Tatapan iri Rick dan Meilin tertuju pada Simon. Chamibares memandang Simon dan Hong Feng secara bergantian, lalu dengan cepat menundukkan kepalanya. Pasti sulit akhir-akhir ini karena masa perlindungan siswa telah berakhir, tapi Profesor Kizen tidak melakukan sesuatu karena mereka membencimu. Bertahanlah sedikit lebih lama lagi. Oke. Ya, dipahami. Kamu tidak dapat menemukan otoritas seperti Profesor Kizen dengan Hong Feng dalam kesempatan pribadi. Cara dia memperlakukan mereka dengan kebaikan dan kenyamanan yang tak terhingga terasa seperti seorang kakak perempuan yang bertetangga. Berkat itu, semua orang bisa cepat beradaptasi dengan suasana pesta minum. Minggu depan, kata Hong Feng dalam suasana panas sambil meregangkan kakinya. Rick berkata, sambil berpura-pura mendengarkan dengan cermat. Ya, Profesor, kami mendengarkan. Minggu depan, kamu akhirnya akan menjalankan misi.